wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwana fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah yang berbahagia dan yang saya hormati, terutama ketua DKM dan jajaran serta imam besar kita yang tadi mengimami sholat subuh kita, dan jamaah semua yang saya hormati dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur pagi ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bisa berdoa dengan imam bersama. Kalau kita mengundang orang begitu banyak susah, kalau di rumah kita kadang nggak muat. Alhamdulillah di masjid ini kita dapat berdoa, dan mudah-mudahan kita doakan DKM dan jajarannya bisa memasukkan masjid ini dengan semakmur-makmurnya, dan kita beserta jamaah bisa berbuat sebaik-baiknya sehingga nanti di akhirat mendapat ridho dari Allah dan mendapat syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati dan yang berbahagia, kali ini kita membawakan tema yaitu hadiah atau keutamaan bagi orang yang bertakwa. Ini diberikan kebaikan dan hadiah ini langsung oleh Zat Pencipta kita yaitu Allah. Pertama, di dalam surat Al-Quran itu disampaikan dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu benar-benar menjadi tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya kalau di rumah orang muslim ada 20 kitab Al-Quran, punya kitab Al-Quran itu banyak, tidak terpakai, maka manusianya tidak akan mendapat petunjuk dari Quran kalau tidak bertakwa. Nah ini hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk menuju jalan yang benar bagi orang yang bertakwa. Seperti mereka yang pakai wajah itu mendapat petunjuk dari wajah itu kalau diikuti. Sama Quran pun demikian. Ketika orang takwa, apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Dan mengerjakan perintah Allah itu hanya yang mampu saja. Tidak berat. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan kepada kita kecuali menurut kemampuan kita. Makanya yang tidak mampu jangan hutang-hutang. Kekah sunnah. Kalau kekah hutang sampai 2 juta hutang ke orang yang punya kekah, itu berat betul. Sementara hutang wajib bayar, kekah hukumnya sunnah. Umroh, kalau kita nggak mampu nggak wajib. Jangan sampai umroh itu hutang, karena banyak banget sekarang panitia yang menyiapkan umroh hutang. Nggak usah hutang, karena hutang kalau kita mati di sana atau mati sebelum lunas wajib membayarnya. Sementara umroh tidak akan ditanyakan, karena tidak wajib bagi orang yang mampu. Umroh dan haji wajib bagi yang mampu. Dalam perjalanannya aman, mampu itu, dan orangnya mampu membayar, keadaannya sehat, itu yang diutamakan. Kalau sakit juga enggak begitu parah. Allah tidak pernah memberatkan kepada kita. Makanya kelirunya kita menyusahkan diri banyak. Tidak punya hutang umroh 20 juta, setelah umroh harus cicil, kan jadi ribet. Nah ini yang harus diketahui. Kita mengerjakan itu yang mampu saja. Sholat mampu berdiri silakan berdiri, nggak mampu silakan duduk. Makanya masjid menyiapkan apa yang disebut dengan kursi, dipersiapkan untuk orang yang tidak mampu berdiri. Silakan sholat sambil duduk, pahalanya sama kalau ikhlasnya sama, nggak bakal dikurangin sama Allah. Kecuali orang yang mampu berdiri sholat sambil duduk, sholat sunat. Kalau sholat wajib tidak mampu berdiri, dia mampu berdiri melaksanakan dengan duduk tidak boleh. Kalau sholat sunat mampu kita berdiri tapi sambil duduk boleh, tapi pahalanya separuh dari yang berdiri. Itu aja. Disiapkan kursi untuk duduk. Gak mampu duduk silahkan berbaring. Sampai Allah bilang begitu. Makanya untuk ibadah itu sesuai dengan kesanggupan kita. Dan itu yang pertama. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang takwa mendapat petunjuk dari Quran, hudal lil muttaqin.
hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Satu. Yang kedua, sorga itu sendiri diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Bukan orang yang beriman, bukan orang yang Islam saja, tapi harus bertakwa. Apa itu takwa? Sesuai dengan rukun agama, yaitu pertama dia punya iman, yang kedua mengislamkan diri, yang ketiga mengihsankan. Jadi ketika melaksanakan iman itu, yaitu Islam, harus ihsan. Anta budallah ka'annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yarok. Ketika sholat subuh tadi, yakini itu adalah sholat subuh yang terakhir. Kalau nanti ketemu waktu johor, ya udah sholat johor yang terakhir. Dan kita menyembah seakan-akan kita melihat kepada Allah. Kalau memang Allah kita tidak bisa akan melihat kepada Allah, yakini Allah itu yang melihat kita. Nggak ada cerita kita sholat tidak dilihat oleh Allah, tidak ada. Yakinilah, itu harus yakin kitanya. Anta budallah ka'annaka taroh, fa illam takun taroh, fa innahu yarok. Allah itu melihat kepada kita. Jadi setiap sholat supaya khusyuk, yakini Allah itu sedang melihat. Kita dialog dengan Allah, ngobrol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi tidak ada lagi minta mohon itu pertolongan kecuali kepada Allah. Makanya kepada jamaah semua kita sama-sama yakini, sepenuh keyakinan semua perbuatan yang baik kita itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Dan tidak mungkin kebaikan saya, kebaikan kita tidak dibalas oleh Allah, dibalas 10 kali lipat. Kecuali kejahatan dibayarnya itu 1. Kalau berbuat 1 kejahatan, ya 1 kita dibalas. Tapi kalau kebaikan 10 kali lipat. Makanya kita harus yakin, dengan penuh keyakinan kita akan diberikan balasan sebaik-baiknya oleh Allah. Yang kedua, Quran itu orang yang bertakwa akan diberi hadiah dengan sorga. Kalau nggak percaya, silakan satu jamaah dibaca surat 3 ayat 133 surat Al-Imran. Silakan, boleh. (133) surat Al-Imran, surat 3. Wasari'u bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu wasari'u ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, ujung ayat itu uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, bukan orang yang beriman saja atau Islam saja, harus takwa. Uiddat lil muttaqin, surga diperuntukkan bagi orang yang takwa. Kalau sekarang saja yang menempati orang kafir, yang menempati orang fasik, orang jolim masih lega, coba kita pergi ke Jonggol, Pak, lega masih. Apalagi nanti yang disebut surga itu di akhirat seluas langit dan bumi, yang masuk hanya orang yang bertakwa. Makanya luas benar surga itu. Mereka yang bertakwa diberikan segalanya. Makanya Nabi Adam tahu banget bagaimana Nabi Adam memakan buah yang disebut huldi, itu diberikan nama oleh setan itu. Allah hanya wala taqroba hajihis sajaroh. Allah bilang, Adam, kau makan seluruh yang ada di bumi, di surga ini, semuanya, kecuali jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Nah, dinamai oleh setan pohon ini itu pohon apa? Pohon huldi. Nah, itu Nabi Adam paham, kok dilarang, di surga ada larangan. Karena di surga tidak pernah ada larangan, Pak. Yang haram pun boleh di surga. Di dunia haram, di surga itu tidak dilarang. Contohnya bir, malah disiapkan minuman yang indah dari homer.
boleh diminum bir di sorga. Jadi Nabi Adam paham, jangan dibilang Nabi Adam berdosa makan buah huldi, tidak. Karena Nabi Adam pahamnya begini, gak mungkin di sorga ada larangan. Kok ini ada larangan, berarti tempat saya bukan di sorga. Makanya kalau kita baca ayat Al-Qur'annya, memang Nabi Adam itu diperuntukkan untuk di dunia. Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ini ja'ilun fil ardi, bukan fil jannati, fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, tapi disimpan di surga. Kenapa? Supaya Nabi Adam bisa memberi ketahukan kepada anak dan cucunya betapa nikmatnya surga, supaya pengen balik lagi gitu, ingin kembali lagi ke surga. Makanya kita ini walaupun begini turunan Nabi dan pernah di sorga, anak apa itu yang disebut kakek kita dan nenek kita pernah di sorga. Makanya jangan salah, harus kembali ke sorga. Makanya harus punya pimpinan yang bisa khutbah, harus memilih pimpinan yang bisa imam. Itu jangan memilih pimpinan yang tukang joget. Nanti kita sering joget nantinya, bahaya betul. Bukannya ibadah, malah bohong nantinya seperti pemilu. Satu TPS aja ada 800 gitu, berdasarkan WA. Padahal TPS itu isinya cuma paling banyak 300. Kok ada yang menang sampai 800? Kan TPS gila itu, namanya maling, blow on. Nggak bisa maling-maling namanya itu. Blow on berapa? Lah TPS cuma 300 isinya, kok mendapat 800? Kan itu namanya maling, nggak bisa maling. Mau ngebohong nggak bisa ngebohong. Rakyat dibohongin, nggak boleh. Rakyat itu disayang. Makanya lucu banget di kita, presiden itu dari mulai pertama merdeka belum pernah bikin hotel di Mekah dan di Madinah. Padahal orang yang umroh dan haji tiap tahun, umroh tiap hari. Kalau katanya bisa bikin hotel di Mekah dan di Madinah, enak banget. Kampung RI Republik Indonesia, satu kampung dari Mekah. Di Mekah itu dari mana saja yang ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ngumpul semua di hotel kita. Kalau nggak bisa, nggak disewa, kosong, sewain sama orang lain. Kan dapat pemerintah jadinya uang. Sampai hari ini belum ada. Begitu ketika kita motor yang setiap hari harganya turun, mobil gampang banget kreditnya. Coba ada rumah yang harganya naik, susah untuk kredit rumah, dipersulit terus. Ketika rakyat itu senang, nggak mau senang. Kredit rumah itu tiap hari naik, Pak. Lihat aja BTN. Ketika dulu kan murah banget, 92, sekarang udah mahal, sudah naik. Yang naik, yang untung rakyat, dipersulit, untuk kreditnya juga sulit. Kalau motor dan mobil, punya uang kita 5 juta, punya uang cuman 500.000, bisa mendapat motor. Karena motor tiap hari harganya turun. Baru beli aja dijual lagi udah turun. Karena second disebutnya. Nah begitu harusnya yang kira-kira memakmurkan rakyat itu dipermudah, seperti dulu zaman Pak Harto. Bagaimana manusia diberikan tanah untuk transmigrasi, bukan diberikan uang. Sekarang kan kaya di sana, walaupun dia di Sumatera kaya, karena memang diberinya tanah oleh pemerintah. Kalau diberinya uang paling 3 hari kaya, punya duit, maka kesananya udah habis, miskin lagi. Nanti dikasih lagi beberapa bulan kemudian miskin lagi, dan seterusnya. Makanya Allah menyiapkan bagi kita bagaimana sorga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang takwa? Orang miskin pun bisa, ojol bisa takwa, dan tukang sayur bisa takwa. Pokoknya masuk sorga. Bukan pejabat, bukan rakyat, bukan pejabat, bukan orang kaya. Yang masuk sorga itu siapa saja, bukan guru, bukan kiai, murid pun bisa. Makanya kita jangan minder. Silahkan lakukan yang baik, karena Allah memuliakan orang yang bertakwa dan memberikannya tempat yang nikmat, betul-betul nikmat. Istri bukan satu kita nanti, kalaupun di dunia sekarang nggak bisa kita mempunyai istri banyak, di akhirat pasti istri kita itu lebih dari satu. Karena tidak ada doa di dalam Al-Quran yang istri kita itu satu. Coba saja doa. Kita berdoa, kul li ajwajika, bagi istri-istri, li ajwajika, bukan li jaujika.
bukan istrimu. Di surga itu selalu memadu. Walaupun kita di dunia nggak pernah memadu, di akhirat diberikan istri lebih dari satu. Dan satu malam saja bisa menggauli 100 orang. Nggak ada cerita kita gampang, itu sulit, nggak ada. Dan tidak ada yang haram. Apapun yang di dunianya pun sekalipun haram, di akhirat itu halal, di surga itu. Bahkan Allah sediakan. Saya lihat di dalam surat berapa ya? 47 ayat 15. Itu bagaimana homer saja yang di dunia haram, di sana disiapkan kita homer yang berbentuk aliran sungai. Surat 47 ayat 15. 47 itu surat Muhammad. Kalau mau minum bir nanti di akhirat nggak dosa, nggak mabuk lagi. Surat 47, silakan. Ya, terjemahkan sampai situ aja Pak Ustaz. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payung, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai halal yang lezat bagi peminuman. Nah itu, jadi ada homer dan lezat bagi peminumnya, itu nikmat. Nanti kita minum di surga itu bukan mabuk, bukan melayang, tapi kenyataan nikmat seperti minum susu. Itu kan nikmat, betul nikmat. Tapi di akhirat tuh tidak mabuk. Kalau mabuk menghayal namanya. Kalau kita minum di dunia bir, menghayal baru nikmat. Nah, itu namanya hayalan. Dan ada habisnya waktunya, setelah 1 jam mabuknya hilang, ya sudah tidak nikmat lagi. Tapi di akhirat ladzatil lisyaribin, ada sungai dari homar yang lezat bagi peminumnya dan tidak memabukkan. Itu di dunia haram, tapi di akhirat diberikan surga Pak. Diberikan aliran sungai dari homar itu, Allah siapkan. Makanya Nabi Adam tahu banget, aku berarti bukan diciptakan di surga untuk di surga. Kenapa? Karena wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Berarti kalau ada larangan bukan di surga. Makanya di surga itu tidak ada larangan. Menggauli istri nggak ada larangan, setiap malam boleh. Nggak bakal istri kita tuh head, nggak bakal hamil, tidak ada melahirkan, buang air pun tidak. Bebas banget di surga itu. Makanan apapun yang ada di dunia ada. Buah-buahan seperti apapun yang ada di dunia pasti ada di surga. Tidak akan di dunia yang ada, di surga tidak ada. Disiapkan cuma rasa yang berbeda. Apapun tidak usah beli. Nabi Adam ketika di akhirat di surga mau makan durian tidak perlu nanam, tapi ketika di dunia harus nanam dia. Masak tidak perlu memasak makanan, apapun tidak perlu dimasak, tinggal makan. Sementara di dunia harus masak dulu baru makan. Nah makanya kita udah tahu kenikmatan surga, harus bercita-cita ingin masuk ke dalam surga gitu. Makanya Nabi Adam disimpan walaupun untuk di dunia, tapi diciptakannya di surga. Kenapa? Supaya tahu nikmatnya surga, agar ada rasa di hati ini ingin kembali ke surga. Kita keturunan dari surga, kalau pulang ke neraka nyasar, berarti tersesat kita. Kita awalnya di surga, harus pulang ke surga. Makanya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya tadi dikatakan di surat 47 juga, surga hanya diperuntukkan uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang diberi takwa, yang mencapai derajat takwa, pasti diberikan surga walaupun punya dosa. Contohnya Sunan Kalijaga, itu kan gak sholat ketika menjaga tongkat gurunya bertahun-tahun, sampai diperhatikan anak muridnya itu
Sudah bertahun-tahun ditengok kembali, dilongok kembali, dan ternyata sudah tumbuh tetumbuhan di badannya. Dari kepalanya sudah tumbuh tetumbuhan karena nggak sholat, nggak puasa. Nabi itu yang disebut Sunan Kalijaga itu. Cuman orang yang bertakwa itu walaupun berdosa, dia bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita punya dosa, jangan takut tidak bertakwa kepada Allah, harus taubat secepatnya kepada Allah. Kapan kita ingat taubat? Dan kita bakal diampuni, Pak, walaupun pernah membunuh orang, walaupun pernah berzina, pernah berbuat dosa, musyrik, diampuni. Ayatnya 25, ayat 70. Ada ayat Qur'annya, Pak. Jadi Allah itu baik banget kepada manusia. Agar manusia senang, diampuni dosa kita sebanyak apapun. Surat 25 itu surat Al-Furqan ayat 70. Kita ada yang pernah berzina, ada yang pernah membunuh, diampuni kalau ada gitu. Jangan putus asa, tidak boleh. La ta'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Allah ampuni dosanya. Jami'ah, semuanya dosa kita diampuni. Ini contohnya ayat 70. Silakan Ustaz. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun. Badala yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti seluruh kesalahan mereka, berbuat membunuh orang, berzina dan musyrik, diampuni oleh Allah. Ketika illa man taba wa amana, kecuali orang yang tobat wa amana karena iman. Tobatnya bukan disuruh manusia, bukan karena manusia maksud saya, tapi karena Allah. Manakala manusia punya salah sebesar apapun, diampuni semua dosanya. Jadi Sunan Kalijogo itu nggak pernah sholat, sementara dia menjaga tongkat gurunya nggak pernah sholat. Saya ke Demak, mondokin orang anak di Demak untuk tahfidz Quran. Berkali-kali ke Demak kita bertanya, itu selama itu dia katanya suruh ngejaga tongkat gurunya, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngapain, padahal dia menjadi wali. Dan akhirnya setelah dia sadar, setelah dia dibangun oleh gurunya, dia sadar, mengadakan tirakat, walaupun punya dosa dia taubat kepada Allah, Allah ampuni dosa semuanya. Karena itu tidak sholat, tidak puasa, dosa kepada Allah. Gampang, dosa terhadap Allah itu mudah betul, Allah ampuni. Sampai Allah bilang, yubayyidu sayyiatihim hasanat. Allah ganti seluruh kesalahannya hasanatin, dengan kebaikan. Dosanya diganti dengan kebaikan. Allah tukar. Badala yubadilu, Allah balikin. Badala itu diganti oleh Allah. Seluruh dosa dan kesalahan diganti dengan kebaikan. Innallaha ghafurur rahima. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi betul-betul Allah itu sayang banget sama kita, pengampun. Diampuni seluruh dosa kita. Nah, kecuali dosa terhadap manusia. Contohnya ngomongin orang, nah itu tidak akan Allah ampuni kecuali manusianya sudah mengampunan dosa. Begitu dengan mencuri, tidak akan Allah ampuni. Ya Allah, saya maafin dosa saya mencuri. Minta maaf dulu kepada orang yang dicuri. Yang dicuri misalnya pisangnya, minta maaf dulu Pak, saya hilap, saya mencuri pisang Bapak 1 tandan. Setelah dimaafkan baru minta maaf kepada Allah, ya Allah maafkan kesalahan saya. Makanya kita nggak boleh ngomongin orang, namimah tidak boleh, segala macam nggak boleh. Kenapa? Takut dia sudah diampuni karena dia berbuat meninggalkan sholat. Sementara kita harus minta maaf dulu kepada dia karena ngomongin kesalahan dia. Dan kadang-kadang kan malu minta maaf kepada manusia itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Pak. Jadi sebanyak apapun dosa terhadap Allah, Allah ampuni. Dan yang bilangnya pengampunan dosa itu bukan saya, tapi Allah langsung. Itu di surat 25 ayat 70. Dosanya dosa membunuh, dosa zina, dan dosa berzina dan membunuh serta musyrik. Dosanya di ayat itu Ustaz 68. Tadi ayat 70, dosanya di ayat 68. Silakan baca.
Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Nah itu siapa saja orang yang melakukan itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Dia pernah musyrik, membunuh orang tanpa hak dan berzina. Tapi kalau dia tobat karena iman dan dilengkapi dengan amal soleh, maka dosa seluruhnya diampuni oleh Allah. Karena dosanya terhadap Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, padahal mampu, itu dosa semuanya. Tapi dosa-dosa yang seperti itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti kesalahannya dengan kebaikan. Dua, pertama, Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, sorga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ini yang paling enak Pak, ayat surat 65, ayat 2 dan 3. Itu luar biasa yang kita ingini dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. At-Tolak, surat At-Tolak ayat 6, ayat 2 dan 3. Di ujung ayat 2 dan di awal ayat 3. Wayarzuqhu, ya, silakan terjemahnya. Niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Yaitu siapa orang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki bukan uang, memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Rezeki beda dengan uang, Pak. Apa saja yang kita sedang makan dan yang sedang kita pakai sekarang ini rezeki kita. Beda dengan milik. Kalau milik kita mungkin di rumah banyak, tapi belum tentu dari rezeki kita. Nah, makanya orang yang bertakwa rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kita diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki bukan uang. Makanya saya jelaskan ini. Kenapa? Karena uang belum tentu menjadi rezeki kita. Kita punya uang 1 miliar belum tentu dari rezeki kita. Banyak orang yang mendapat uang tapi dipenjara ujungnya oleh KPK, ketangkap oleh KPK. Hanya yang menikmatinya orang yang nggak dipenjara. Anaknya, istrinya, kawannya, itu yang harus kita pahami. Nah, oleh karenanya orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah diberikan rizki, bukan diberikan uang janji Allah, bukan nukud, bukan pulus, tapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, bukan diberinya uang dari arah yang tidak diduga-duga, diberinya mobil bukan. Kalau mobil bisa saja siapa saja menikmati, tapi kalau rezeki cuma kita sendiri. Kalau di dunia tidak, di akhirat nanti dikasih oleh Allah. Contohnya doa yang tidak dijabah, yang belum diberikan di dunia. Kita minta kaya, kita minta uang, kita minta kebeli mobil, belum dikasih oleh Allah, nanti di sorga diberikan kepada kita. Pahala doa kita itu diberikan khusus untuk kita, Pak. Makanya jangan sedih. Ketika orang sakit diampuni dosanya tiap hari, itu kan rezeki namanya. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah melihat kepada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar dihina, dicaci dan dimaki, ketawa saja tidak berubah. Nabi Muhammad pun mengikuti Nabi yang disebut Abu Bakar dari belakangnya, nggak pernah berubah. Kedua, disakiti oleh orang kafir Quraisy, Abu Bakar nggak ngelawan, ketawa Nabi. Karena Abu Bakar diberikan rezeki oleh Allah, bagaimana diberikan tambahan kebaikan. Dan yang ketiga, Abu Bakar marah kepada orang yang menghinanya, dan ketika itu Nabi mendahuluinya karena Nabi Abu Bakar tidak diberikan kebaikan rezeki oleh Allah. Akhirnya Nabi Muhammad itu pergi duluan. Pas oleh Abu Bakar ditanya, kenapa kau melihat aku dihina nggak marah? Kamu mengikuti saya karena aku melihat engkau diberikan rezeki oleh Allah, yaitu kebaikan ditambah pahala.
Jadi kalau ada yang menghina, ada yang segala macam, jangan marah. Karena itu sekedar hinaan saja, silahkan saja. Dibohongi, biarkan. Karena tidak akan berguna bagi kita. Tapi betapa ruginya orang yang bohongin kita, yang menyiksa kita, yang membicarakan kesalahan kita segala macam. Makanya pagi ini kita ngaji hadiah atau keutamaan bagi orang yang takwa. Ayat berikutnya Pak Ustaz. Surat itu juga ayat 3. Udah 2, diberikan rezeki dan diberikan kemudahan. Terus ayat 1 lagi di ujungnya. Ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Silakan. Saya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah diberikan kemudahan dari segala urusannya. Jadi urusan itu gak ada yang sulit. Diberikan kemudahan oleh Allah. Seluruh orang yang bertakwa mudah urusannya. Siapa yang memudahkan? Allah. Diberikan jalan keluar oleh Allah, diberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah, dan diberikan kemudahan oleh Allah. Wa may yattaqillaha, tapi jangan diamalkan, bukan diamalkan, harus kita menjadi orang yang bertakwa. Harus kita menjadi orang yang takwa. Banyak para ahli hitop itu, para ulama yang ahli zikir, dijikirkan, bukan dizikirkan. Jadilah kita orang yang bertakwa. Jangan dibaca ayat itu 100.001. Jangan, bukan itu perintahnya. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu min amrihi yusra. Allah jadikan seluruh pekerjaan yang dilakukan walaupun kita melihat sulit, bagi dia mudah. Bagaimana Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro, nanjaknya aja begitu susah. Betapa tingginya Gua Hiro itu beda dengan Gua Sur. Kalau Gua Sur mendatar, tapi Gua Hiro itu betul-betul di ujungnya. Banyak orang yang naik haji sakit, jatuh, karena untuk ke Gua Hiro itu di puncak gunungnya. Gunungnya itu terjal, betul-betul terjal. Sulit menurut kita, tapi menurut Nabi Muhammad itu mudah, karena Nabi Muhammad bertakwa kepada Allah. Yaj'alahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan oleh Allah segala urusannya. Orang yang bertakwa dimudahkan urusan walaupun kelihatan sulit, tapi mudah oleh dia. Ayat 5-nya silakan baca. Ya, terjemahkan. Tidak, itu merupakan perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Nah, ini yang terakhir enak banget. Allah ampuni seluruh dosanya, dan kalau dia beramal soleh, wa yu'jim lahu ajro, diberikan pahala yang begitu besar. Yukafir anhu sayiatihi, orang yang bertakwa itu walaupun punya dosa gede, diampuni dosanya oleh Allah. Dan kemudian dia beramal untuk sholat, puasa, segala macam, wa yu'jim lahu ajro, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Besar pahalanya. Ini yang paling hebat, betul-betul hebat. Dan kesukaan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa berbuat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Takwa sudah. Bagi jamaah yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang mau bertanya, mangga. Mungkin saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, pertanyaan berat bisa di PR-kan. Silahkan, siapa saja kalau ada. Kalau tidak ada, satu lagi Pak Ustaz. Surat 7 ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Supaya saya baca itu supaya jangan dari saya, dari hati, tapi dari Allah, betul-betul dari Allah. Yang baca juga jamaah. Silakan, ayat 96.
Asal kita bertakwa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Silahkan gantian juga nggak apa-apa. Ya. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, iman saja tidak, tapi ada takwa, maka hadiahnya pasti diberi keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit turun hujan dengan telatur, dari bumi tumbuh tetumbuhan dengan subur. Tapi sayangnya manusia mengingkari ayat Allah, nggak dipakai. Ayat Allah itu petunjuk dari Allah ditinggal. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Makanya Allah siksa karena kesalahan mereka. Mereka itu disiksa oleh Allah karena kesalahan gak ngikutin petunjuk. Dikasih oleh wajib belok kanan, dia belok kiri, yang gak sampai ke tujuan kita di Bandung. Padahal kita nggak tahu alamat. Surga itu nggak ada yang tahu alamatnya, Pak. Siapa yang tahu? Apa di Bogor, apa di Jakarta, apa di Borogede? Surga itu nggak ada yang tahu. Kita pengen masuk surga tapi nggak tahu surganya di mana gitu. Kalau kita tahu mah enak banget. Pergi aja kita ke Indramayu sana, pergi masuk surga. Bukan, surga itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah, pemiliknya tahu Allah. Makanya Allah kasih petunjuk kepada kita, tinggal ngikutin petunjuknya. Itu Al-Quran, tinggal ngikutin Quran saja. Kata Quran haram tinggal, kata Quran wajib kerjakan. Insya Allah kita ke surga. Walaupun nggak tahu, meninggal udah. Syaratnya meninggal dulu, baru kita dimasukkan surga oleh Allah. Kembali ke tempat kita pada awalnya, nenek kita di surga, kita balik ke surga. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita akhiri dengan pembacaan doa istighfar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ketika baik silahkan laksanakan dan wajib dilaksanakan. Kalau ada yang salah wajib diperbaiki dari seorang guru dan kiai yang manapun, wajib kita memperbaikinya. Makanya yang baik kita amalkan, yang salah mohon dimaafkan oleh Bapak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Afu aminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.